ekonomi, ilmu, semua lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Siap? Oke, kita persiapan dulu untuk training besok. Saya udah nyampe duluan guys, jam berapa ini? Jam 11. Jam 11 nih udah di Hotel Haris. Setelah diresik dulu, udah mulai panitia sih. Udah biasa. Kita duluan nyampe untuk peserta besok. Jadi buat teman-teman semua yang belum ikutan training bareng Sahara, setiap bulannya wajib ikutan nanti. Wow. Jangan lupa pakai Lavana Secret. Ini Lavananya bukan yang ini, yang premium ada di mobil. Oke, alhamdulillah kita udah di training tanggal 25 Agustus. PSL dan Sahara Akselerasi. Jadi buat teman-teman semua, inilah titik balik teman-teman bisa ngerubah keadaan perekonomian keluarga dengan mengikuti training di komunitas Sahara. Kita lihat nih, trainingnya gimana? Let's go. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Di bulan kemerdekaan, bilang merdeka. Merdeka dari hutang dari siap? Apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? BTW, NSPD. Saya adalah bukti sejarah kesuksesan PTBS. Bapak Ibu semua adalah bukti sejarah kesuksesan di PTBS. Bahkan Bapak Ibu semua
adalah bukti sejarah kesuksesan bagi keluarga kita. Sehingga anak kita bisa teringat, ini loh ayah kita, inilah ibu kita yang bisa mengasih rezeki yang halal kepada anak-anaknya. Inilah anak saya yang sebelum saya meninggal saya bisa berangkat umroh. Ini anak saya nih yang sebelum saya meninggal saya diberangkatin haji. Ini yang saya lagi perjuangkan. Saya jadi bukti sejarah untuk kesuksesan keluarga saya dan kesuksesan PTB. Saya tunggu Bapak Ibu semua berdiri di atas panggung SSB Team. Saya tunggu Bapak Ibu semua tahun ini, tahun depan dapat suri. Siapa yang siap tahun ini bangun rumah impian, katakan saya. Siapa yang siap tahun ini bisa beli mobil impian, katakan saya. Siapa yang siap tahun depan berangkat haji, katakan saya. Ya Allah, bantu kita ya Allah. Bantu kita tahun ini bebas hutang ya Allah. Bantu kita tahun ini bisa beli mobil impian kita ya Allah. Bantu kita tahun ini bisa bangun rumah ya Allah. Ya Allah, bantu kita tahun depan bisa berangkat haji satu keluarga ya Allah. Haji Furoda ya Allah. Ya Allah, bantu kita setiap harinya banyak bersedekah ya Allah. Ya Allah, bantu kita supaya zakat kita lebih besar lagi ya Allah. Ya Allah, bantu semua mitra SSB sukses di BTBS ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya udah gak ngisi. Diwakili oleh para mentor-mentor Bapak Ibu semua. Beri aplaus. Tujuannya apa? Biar ada regenerasi. Percayalah Bapak Ibu, next suatu saat nanti Bapak Ibu yang bisa berdiri berbicara di panggung ini. Kuncinya apa? Saya cuma ingin kasih satu ke Bapak Ibu semua. Makna syukur. Banyak di antara kita bilang bersyukur aja, terima aja dan sebagainya. Makna syukur yang sebenarnya itu seperti apa? Saya kemarin di saat saya baca Quran, tiba-tiba saya batuk. Di pas ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun falaula iza balaghatil hulqum wa taj'aluna, dan kamu menjadikan rizqakum, rezeki yang kamu dapat, annakum dari kamu, untuk kamu, tukazzibun, hanya untuk mendustakannya. Falaula iza balaghatil hulqum, maka kenapa kamu tidak berusaha mencegah di saat nyawa belum sampai ke kerongkongan? Banyak sekali di antara kita, kalau kita lihat dari awal kita lahir hingga sekarang, banyak penyesalan yang terjadi di hidup kita. Dan yang diingatkan oleh di Quran ini, kenapa kamu tidak berusaha mencegah? Kalau di Quran ini jelas ketika kita udah meninggal. Tapi pada dasarnya ketika kita hidup bisa belajar. Untuk para mentor yang ngerasa bonusnya turun, kenapa kamu kemarin tidak berusaha mencegah? Di saat bonus kamu lagi bagus-bagusnya, kenapa kamu mau? Bagi para mitra baru, di saat kamu masih bisa melihat, di saat kamu masih bisa mendengar, di saat hati masih kuat, kenapa kamu beralasan? Katanya bersyukur. Pada setiap pagi kita bangun, mata melihat, tenaga masih oke. Kita dikasih dua pilihan. Gak masalah saat ini saya belum sukses, tapi percayalah, bagi siapa yang berjuang setiap hari, dengan kemungkinan esok pasti lebih baik. Karena percaya sukses itu dimulai dari pagi hari. Kita dikasih pilihan, apakah kita akan beralasan atau berjuang? Apakah kita akan fokus masalah atau fokus ke masa depan? Ingat Bapak Ibu semua, penyesalan itu hal yang menyakitkan. Penyesalan itu hal yang menyakitkan. Hal yang paling menyakiti di hidup saya, di saat saya baru mau maju. Saya baru dapat mobil cash.
baru beberapa minggu, sekitar 2 mingguan, saya ajak almarhum ibu saya untuk jalan-jalan karena beliau minta, dan kita ke Jawa, ke rumah kakakmu siapa, dan mama saya lagi senang-senangnya bagi-bagi. Padahal kondisi saya itu waktu baru mau maju, hutang masih belum lunas semua. Tapi ya udah nggak apa-apa, demi mama senang bagi-bagi di sana. Hingga akhirnya pulang lagi ke Tasik. Ketika sampai di Tasik, Bapak Ibu, gak lama dirawat di rumah sakit, dan 3 hari kemudian meninggal dunia. Nyesek, karena motivasi hidup saya nomor satunya ibu saya. Sempat putus asa, buat apa lagi? Karena saya berjuang buat ibu saya. Tapi di situ saya belajar. Ketika saya ditinggalkan oleh ibu saya, ternyata banyak perbedaan, banyak perubahan. Dan ketika misalkan saya mengeluh, ketika saya menyesal, tentu saya menyesal. Tapi apakah ini yang diinginkan oleh ibu saya? Saya nggak mau menyesal lagi. Ketika misalkan saya berjuang maksimal dan ibu saya melihat saya di akhirat sana, tapi saya nggak bisa memberikan yang terbaik. Insya Allah dengan anak yang soleh, insya Allah dengan rezeki yang saya dapat dan saya bagikan, rezeki yang zariah, bangun pesantren, bangun masjid, bisa renov masjid, bisa berbagi ke anak yatim dan lain sebagainya, insya Allah itu akan nyampe pahalanya ke ibu saya. Itu yang jadi motivasi saya. Hingga akhirnya saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua saat ini. Kuncinya Bapak Ibu, yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, yang masih anaknya kecil, atau apapun kondisinya saat ini, jangan sampai ada penyesalan. Penyesalan itu hal yang menyakitkan. Saat ini ibu saya gak bisa melihat, saya bisa berdiri, bisa ngomong di banyak orang. Di saat anaknya dulu pemalu, pendiam. Di saat anaknya dulu nggak mungkin bisa sukses. Tapi saat ini Masya Allah luar biasa. Cuman ibu saya nggak bisa melihat. Secara langsung saya pengen banget lihat respon ibu saya. Bagaimana ketika saya mampu membangun rumah mewah. Bagaimana ketika saya mampu mengajak jalan-jalan tim saya ke berbagai negara. Bagaimana ketika saya bisa berbagi buat anak yatim. Alhamdulillah tiap bulan bisa ngasih 15 juta, bisa ngasih ke guru ngaji, bisa ngasih ke guru agama, bisa ngasih ke marbot masjid dan lain sebagainya. Tapi itu semua nggak bisa. Saya cuma berharap satu, apa yang saya lakukan ini sampai ke ibu saya. Dari satu hal Bapak Ibu, cek Bapak Ibu, firman Allah jelas, lain sakartum lazidannakum. Ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat kita. Ketika kita terus memaksimalkan dari hari ke hari, insya Allah penyesalan itu tidak akan terjadi di hidup kita. Jangan sampai firman Allah tadi, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima annakum dari kami tukadzibun, hanya untuk mendustakannya. Walaula iza balagatil hulqum, dan kenapa kamu tidak berusaha mencegah di saat nyawa belum sampai ke kerongkongan? Ketika nyawa belum sampai ke kerongkongan, kita masih bisa tobat, kita masih memperbaiki. Makanya ketika kita masih mampu melihat, mendengar, manfaatkan seluruh waktu yang kita miliki untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Dari segi ekonomi, ilmu, semua lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Siap? Siap berjuang, siap memaksimalkan waktu, siap ketika pulang dari sini habis-habisan presentasi, memberikan yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Siap? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? PTB. Luar biasa Bapak Ibu. Acara hari ini dari pagi sampai sore ini telah usai. Saya cuma menyampaikan satu hal kepada Bapak Ibu semua, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Hidup hanya sementara, hidup hanya satu
kali. Kita lahir bukan dari sebatang pohon. Kita lahir dari orang tua kita. Ketika masih ada orang tua, maksimalkan waktu sebaik mungkin. Kita lagi balapan dengan waktu orang tua kita. Jadi maksimalkan semaksimal mungkin. Pastikan di hidup yang satu kali ini jangan hidup biasa-biasa aja, jangan seperti orang rata-rata, tapi pastikan di hidup yang satu kali ini menjadi orang yang berbeda, yaitu menjadi orang yang hebat, spektakuler. Siap? Siap? Siap menjadi orang berbeda, menjadi orang sukses, orang yang maju, orang yang lebih baik, dan hidup yang spektakuler. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak nih? Nggak pakai mic ya? Oh. Nah, yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara berjalan lancar ya. Training di mana nanti akan menjadi program baku di Sahara Akselerasi khusus buat teman-teman semua yang pengen 2 tahun kayak saya bisa dapat luxury dalam 2 tahun. Dan ini udah saya praktekin sebelum Bapak Ibu semua ada di sini. Dulu saya training nggak kayak gini, di lantai, duduknya di villa gitu. Sekarang Bapak Ibu semua bisa training di gedung dengan fasilitas yang lengkap. Dulu pas saya mah trainingnya di lantai. Nah, teman-teman, sekarang PTBS ini udah besar. PTBS ini udah besar, produknya udah banyak, bonusnya lebih besar. Yang paling penting PTBS ini udah banyak contohnya. Jadi nggak ada alasan lagi. Mana bukti yang udah sukses? Udah terlalu banyak. Tinggal kita mau nggak nih ngeyakinin orang lain. Mau nggak kita benar-benar sedekah informasi setiap hari. Insya Allah saya akan komitmen upgrade terus ilmunya setiap hari. Buat teman-teman yang wajib, yang rajin ikutan Zoom, pasti selalu update informasi setiap hari. Bahkan training yang tadi itu wajibnya ada di Zoom nanti. Ya gimana caranya teman-teman sekarang brutal sedekah informasinya. Di luar kemarin baru ada yang datang ke rumah saya, bawa-bawa sertifikat, punya hutang pinjol 350 juta, bayangin. Kenapa? Gara-gara main judi slot. Padahal karyawan BUMD. Di luar sana, orang-orang yang niatnya jahat ke kita ini semangat gitu. Yang niatnya supaya kita terjebak hutang riba ini semangat datang. Baik itu PNS, BUMN, karyawan swasta. Semangat, ayo mau nggak ngeredit? Ayo mau nggak ngeriba? Bener nggak? Teman-teman kita banyak nggak? Ayo mau nggak main cepet judi slot nih? Ya, sekarang ini banyak orang yang nyari keuntungan dari kita. Masa iya kita mau jadi sapi perahnya doang? Kita yang kerja, mereka yang untung. Dengan iming-iming apa? Dikasih duit. Padahal mah untungnya ada ribanya. Harus bayar. Kenapa di PTBS yang ngejamin dapat motor, mobil, rumah nggak mau? Karena emang di PTBS ada prosesnya. Walaupun capek 1-2 tahun, tapi hasilnya besar. Makanya ketika memulai ini, fokus teman-teman nanti ke hasilnya dulu. Jadi ketika capek nih lagi datang ke sini, mikir langsung, oh iya nanti saya dapat 3,67 miliarnya. Dia terobati. Ketika teman-teman prospek ditolak nih, oh iya ya nanti saya sama Allah dikasih 3,67 miliar. Ketika kita berjuang terus keluarga kita ada yang nggak setuju, insya Allah nanti suatu saat saya akan bahagiakan keluarga kita. Ya kita bayangkan hasilnya, karena itu menjadi obat atas perjuangan kita. Saya nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Ya, saya nggak bisa balik lagi ke masa lalu, tapi saya bisa menceritakan masa lalu itu ke teman-teman semua. Dan saya yakin teman-teman nggak akan bisa balik lagi ke masa lalu, tahu-tahu waktu kita udah habis. Ternyata utang kita belum lunas, ini yang bahaya. Ini yang bahaya, jangan sampai terjadi. Tahu-tahu kita sakit, badan udah nggak kuat lagi, kita masih punya utang, ini yang nggak boleh. Alhamdulillahnya, saya mah udah nggak punya utang, tapi lihat kanan kiri kita, saudara-saudara kita, niatin ini jadi amal jariah. Jadi amal jariah buat orang lain. Saya udah nggak punya utang, tapi saya bantu orang lain. Ketika kita meninggal, gara-gara orang itu kita bantu, amal jariahnya masuk ke kita. Pahalanya masuk ke kita. Nah inilah PTBS sebenarnya. Emang nggak mudah, saya kasih tahu. Nggak mudah perjuangan itu, di bisnis apapun nggak mudah. Sama di PTBS nggak mudah. Tapi capek kita cuma 1-2 tahun aja. Saya pastiin capek kita 1-2 tahun aja. Asal mau ikhtiar setiap hari. Udah saatnya kita brutal ikhtiar. Nanti praktekin setiap materi yang saya kasih di Zoom. Praktekin semuanya. Gak boleh ada libur lah.
Ya kan nggak capek, kita tinggal posting nunggu calon mitra datang. Dan nggak disuruh saya lari-lari kan, nggak suruh jaga mesin berdiri kan, nggak suruh masuk kantor tiap hari kan, cuma di rumah. Daripada nggak sukses di sini, kita jadi karyawan sampai tua, tahu-tahu kita punya cicilan gak lunas-lunas. Daripada kita nggak sukses di sini, tahu-tahu kita udah tua, anak-anak kita disuruh ngelamar-ngelamar kerja lagi. Kena utang riba lagi 15 tahun. Lebih baik mumpung kita sehat, kita yang capek. Kita yang capek 2 tahun ke depan. Bulan depan, datang lagi ke training PSL, ajak 2 orang yang mau sukses. Yang nggak mau gimana Kang? Nggak usah diajak, yang mau aja. Ya kalau nggak sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Buktikan kita jadi bukti sejarah kesuksesan di keluarga kita. Siap ya? Siap. Sebelum kita tua, kita harus punya rumah miliaran. Siap? Siap. Sebelum kita nanti emang nggak mampu lagi untuk ikhtiar, kita harus bisa berangkat haji satu keluarga. Siap? Siap. Kita jadikan anak-anak kita soleh-solehah. Siap? Siap. Kita jadikan anak-anak kita miliarder yang rajin sedekah. Siap? Siap. Kita jadikan anak turunan kita ahli sedekah semuanya. Siap? Siap. Yang bisa membantu banyak masyarakat Indonesia. Siap? Siap. Apa kabar? PTBS Sahara. Ayo lagi Sahara. SSB Team terbesar, terbaik, Bu. Itu aja dari saya. Teman-teman waktunya pulang istirahat, besok ikhtiar, malamnya doa lagi, besok ikhtiar lagi, doa lagi, ikhtiar lagi. Sampai ketemu di BSL, insya Allah bulan depan sama saya. Tapi jangan lupa, Zoom trainingnya wajib hadir. BSL, ya nanti sekali-kali di Prancis, sekali-kali di Brazil, nanti sekali-kali gitu. Ya, nggak di Indonesia terus nanti ya. Makasih banget teman-teman yang udah hadir di PSL. Ya, salam ke keluarga, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan sukses semuanya di PTBS, jadi miliarder PTBS semuanya.